Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi amunisi dulu. Nah, biasanya ada yang ngantuk. Mulai sekarang kalau taklim dengan saya siap-siap kena tembak yang ngantuk. Gimana caranya? Tak tolong sana. Nanti begini. Ini jangkauannya bisa sampai sana. Ya. Ini wajah-wajah ngantuk itu supaya hilang nanti dengan ini. Mudah-mudahan nanti dicontoh yang lain, mudah-mudahan. Yang penuh ya? Penuh, sudah. Dijamin nggak ada yang berani ngantuk. Kalau ngantuk kebangetan. Mau coba? Belum. Kan? Jauh sampai sana. Nah. Ini yang di pojok sana itu sampai itu sana. Ya, sampai sana juga sampai. Itu sampai itu antum. Gimana? Di belakang? Belakang nanti ada yang tak tugasi untuk nembak ke situ. Kalau sembunyi ke belakang, ya. Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد جل عن الشبيه والنديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Ayuhal ikhwah, para santri, baik santriwan ataupun santriwati, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Walhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang al-istighfar. Ayyuhal ikhwah, kita semuanya butuh untuk beristighfar kepada Allah. Setiap hari, setiap saat kita butuh istighfar. Kenapa demikian? Karena setiap hari kita melakukan perbuatan dosa. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, setiap hari kita berdosa. Ya. Mulai dari bangun tidur sampai
mau tidur kembali tidak terhitung dosa yang kita lakukan. Maka kita harus menyadari hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Sehingga tidak ada di dunia ini seorang pun yang bersih dari dosa, terjaga dari dosa, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus selalu kita sadari. Kita harus sadar setiap hari kita pasti melakukan dosa. Dan dosa yang kita lakukan itu kadang kita sadari kita melakukan, dan terkadang kita tidak menyadari kalau kita melakukan. Yang lebih parah lagi adalah tatkala kita melakukan dosa dan kita tidak merasa itu dosa, atau kita tidak mau mengakui itu adalah dosa. Itu berbahaya. Ya. Maka orang yang berdosa dalam kondisi dia menyadari telah melakukan dosa itu lebih ringan dibandingkan dengan orang yang melakukan perbuatan dosa tapi dia tidak menganggapnya sebagai perbuatan dosa, karena di situ ada takabbur, ada kesombongan. Dan tidak sedikit orang yang melakukan satu kesalahan atau satu perbuatan dosa kemudian diingatkan oleh orang lain kalau dia telah melakukan perbuatan dosa, kemudian dia membantah, tidak mau mengakui kalau perbuatan dosa yang dilakukan itu adalah dosa. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang mutakabbir, orang yang ada kesombongan dalam dirinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sangat jelas mengingatkan kita semua, man kana fi qalbihi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah. Zarrah yang benar itu bukan biji sawi, ya. Zarrah itu bukan biji sawi. Apa itu zarrah? Siapa yang tahu? Benda terkecil. Benda terkecil di dunia ini namanya zarrah, sejenis molekul. Ini hadisnya sahih. Di antaranya hadis tersebut dibawakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Qurratu Uyunil Abrar. Ya. Nabi mengatakan apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidaklah masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah kesombongan. Ya, sombong. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang senang bajunya bagus dan senang sandalnya bagus? Artinya para sahabat khawatir kalau perbuatan itu termasuk sombong. Yang ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian sahabat yang senang kalau pakaiannya bagus, senang sandalnya bagus, atau mungkin lebih luas lagi rumahnya bagus, mobilnya bagus, dan seterusnya. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik. Ya. Artinya orang yang suka dengan hal-hal yang bagus itu tidak masalah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, afwan. Salah hadisnya tadi. Yang benar Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah lagi menyukai keindahan. Menyukai keindahan. Artinya kalau kita itu senang hal-hal yang bagus,
itu bukan kesombongan. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apakah kesombongan itu. Apa kata beliau? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang disebut sombong, kata Nabi, itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Gak ada. Baru mulai. Nanti kalau sudah agak lama baru kelihatan. Paham hadis itu? Rasulullah menyebutkan dua tingkatan sombong. Yang pertama adalah sombong kepada Allah, yaitu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Termasuk ketika seseorang telah melakukan satu perbuatan dosa, kemudian diingatkan oleh orang lain atau dinasehati, kemudian dia mengingkari, dia tidak merasa kalau dirinya telah melakukan perbuatan dosa. Ini masuk yang mana? Batarul haq, masuk kesombongan yang pertama. Yang kedua adalah wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, merasa lebih baik dari orang lain sehingga menjadikan dia memandang orang lain itu hina, meremehkan orang lain. Kata para ulama, kesombongan yang pertama ini adalah sombong kepada Allah. Kesombongan yang kedua adalah sombong kepada sesama makhluk. Dua-duanya ini masuk dalam kategori sombong yang masuk dalam ancaman Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Dan ini menunjukkan bahwasanya sombong itu adalah merupakan dosa yang besar, bukan dosa kecil. Sombong masuk dalam kelompok kabairudz dzunub. Ya. Dari mana? Karena dari mana kita tahu? Mana dalilnya? Karena dalam hadis itu Rasulullah mengancam tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga terus masuk kemana? Ya. Kalau tidak masuk surga, tidak ada pilihan lain selain neraka. Ya. Maka kembali kepada permasalahan istighfar ini. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka harus mengakui bahwasanya dirinya telah melakukan perbuatan dosa. Dan itulah yang disebut dengan munhasir. Jadi hatinya dirinya itu mengakui, sadar betul. Yang kesadaran seseorang tatkala dia melakukan dosa, maka membawa dirinya untuk kemudian beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang melakukan dosa akan tetapi tidak mau mengaku dirinya melakukan dosa, maka itu takabbur, kesombongan. Maka orang yang melakukan perbuatan dosa dalam kondisi tidak mau mengakui kalau dia melakukan dosa, itu adalah lebih besar dosanya dibandingkan orang yang melakukan dosa tapi dalam kondisi menyadari dia telah berbuat dosa dan dia merasa rendah dengan dosa tersebut. Ya. Istighfar adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, itu akan menutup dosa dan akan menghapuskan dosa bahkan. Dan dosa yang kita kerjakan nanti di yaumul kiamah tidak ditampakkan karena telah ditutup oleh Allah dengan istighfar itu, dengan ampunannya, bahkan dihapuskan. Sebagian ulama mengatakan ketika dosa seseorang itu sudah diampuni oleh Allah, maka mamsuhun minal kitab, dihapuskan dari kitab catatan amal. Menurut sebagian pendapat. Jadi ketika seorang melakukan dosa kan ditulis oleh malaikat di dalam catatan amal. Kemudian ketika seseorang istighfar dan diampuni oleh Allah, maka dihapuskan catatan dosa tersebut. Makanya nanti kalau kita baca dalam hadis-hadis, ada satu hadis yang menyebutkan nanti ada di yaumul kiamah seseorang yang menghadap Allah dalam kondisi dia bersih dari dosa seperti
seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Apakah dia nggak pernah melakukan dosa sama sekali? Mungkin dia pernah melakukan dosa, akan tetapi dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu, kalau tidak salah sudah kita sebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali disebutkan istighfar. Ada kalanya istighfar di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam bentuk perintah. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Muzammil, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian, dalam bentuk perintah. Banyak di dalam Al-Quran perintah-perintah beristighfar. Ada kalanya disebutkan dalam bentuk pujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mau beristighfar kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 17. Ada dalam buku antum? Ada tidak? Wal mustaghfirina bil ashar. Itu Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kemudian ada kalanya dalam Al-Quran istighfar itu disebutkan dalam bentuk apa? Yaitu Allah menyebutkan janji akan mengampuni orang yang beristighfar kepada Allah. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan satu kejelekan atau berbuat zalim terhadap dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Gak ada yang berani ngantuk. Ya. Kemudian sering sekali dalam nas-nas istighfar itu disebutkan berbarengan dengan taubat. Ya. Disebutkan berbarengan dengan taubat. Mungkin muncul satu pertanyaan, apa perbedaan istighfar dan taubat? Apa bedanya? Di dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis sering sekali disebutkan istighfar dengan taubat berbarengan. Maka ketika istighfar disebutkan berbarengan dengan taubat, maka istighfar itu adalah merupakan ungkapan dengan lisan meminta ampunan. Saya ulangi, jadi ketika disebutkan bareng di dalam nas antara istighfar dan taubat, maka istighfar dimaksudkan apa? Sebagai ungkapan permintaan ampunan dengan lisan kita, meminta dengan lisan kepada Allah. Kita baca lisannya astaghfirullahaladzim, kan? Sedangkan taubat itu adalah ungkapan seseorang menjauhkan diri dari dosa. Taubat adalah ungkapan seseorang menjauhkan diri dari dosa dengan hati dan dengan anggota badan. Jadi kalau disebutkan berbarengan di dalam nas istighfar dan taubat, maka istighfar dimaksudkan sebagai ungkapan dengan lisan meminta ampunan kepada Allah. Adapun taubat adalah ungkapan seseorang menjauhkan diri dari dosa baik dengan hati dan juga dengan lisan dan juga dengan anggota badannya. Kemudian hukum istighfar apa? Hukum istighfar adalah sama dengan doa. Istighfar itu meminta ampunan, maka hukumnya sama dengan doa. Sebagaimana doa, istighfar sebagaimana doa, jika Allah menghendaki untuk mengabulkan, Allah kabulkan, dan jika Allah menghendaki tidak dikabulkan, mungkin tidak dikabulkan. Sehingga ketika seseorang beristighfar kepada Allah, ada di antara mereka yang dikehendaki Allah mendapatkan ampunan, dan ada kalanya tidak mendapatkan. Karena istighfar sebagaimana doa itu dibaca seseorang, kadang-kadang orang yang membaca doa atau berdoa kepada Allah kadang-kadang melakukan sebab-sebab terhalangnya doa. Kan begitu. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis ketika Rasulullah menyebutkan tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dalam kondisi tidak
sedang melakukan dosa dan tidak sedang memutuskan tali silaturahmi, maka pasti Allah akan kabulkan dengan salah satu dari tiga, kan begitu. Dalam satu hadis nanti akan kita baca di sini. Ya. Di antara penghalang terkabulnya doa adalah apa? Sedang melakukan dosa, ketika berdoa sedang melakukan dosa, atau memutuskan tali silaturahmi. Itu salah satu contoh. Maka istighfar sebagaimana doa ada penghalang. Kadang-kadang seseorang beristighfar tapi dalam kondisi dia melakukan penghalang terkabulnya doa, sehingga istighfarnya tidak diterima. Ya. Salah satu contoh juga seperti memakan yang haram, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, ada kalanya seseorang ketika beristighfar telah terpenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, tidak ada penghalang di antaranya, maka istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di sini dikatakan, ya, insyaallahu ajabahu wa ghafara li sahibi la siyama idza kharaja min qalbin munqasirin bidzunub aw sadifin sa'atan min sa'atil ijabah. Jika Allah menghendaki, bisa jadi Allah akan kabulkan sehingga Allah mengampuni dosa orang yang melakukan dosa orang yang telah beristighfar tersebut. Terlebih jika istighfar itu muncul dari hati seseorang yang benar-benar menyadari tentang dosa yang dia kerjakan, atau sebab lain istighfar tersebut bertepatan saat mustajab, bisa jadi. Makanya mencari waktu mustajab itu juga salah satu sebab terkabulnya istighfar. Seperti waktu sahur, setelah selesai sholat, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita langsung astagfirullah, astagfirullah. Itu upayakan ketika kita ba'da sholat, setelah menengok ke kanan dan ke kiri, baca salam, istighfar dan zikir setelahnya. Itu jangan dijadikan sebagai rutinitas belaka, tapi hendaknya nasya'a min qalbin munkasirin. Hendaknya kita baca astaghfirullahaladzim itu muncul dari hati yang benar-benar merasa hina kepada Allah karena merasa berdosa. Kebanyakan kalau orang baca istighfar apa? Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, itu hanya di lisan saja, kan? Tidak muncul dari hati, ya. Maka upayakan semaksimal mungkin bacaan zikir setelah sholat itu bukan sekedar aktivitas rutinitas belaka, tapi harus muncul dari hati, ya. Harus muncul dari dalam hati sebagai seorang hamba yang merasa rendah di hadapan Allah karena telah banyak melakukan dosa. Ya, kita benar-benar harus sadar kita ini banyak dosa. Dan orang yang tawadhu kepada Allah adalah orang yang merasa dirinya selalu banyak berbuat salah kepada Allah. Orang yang rendah diri kepada Allah adalah orang yang senantiasa merasa dirinya hina di hadapan Allah karena betapa banyak Allah sudah memberikan kenikmatan, akan tetapi justru kita membalasnya dengan berbagai dosa yang tiap hari kita lakukan. Sehingga baca istighfar itu dari hati, membaca istighfar dari dalam hati yang paling dalam, penuh kerendahan diri kepada Allah. Dan itu harus dilatih, ya, harus dilatih. Terus terang saja, kita dan kebanyakan orang seringnya baca istighfar setelah sholat hanya rutinitas harian. Ya, kalau setelah salam ya baca istighfar gitu aja. Kan kebanyakan begitu. Sangat jarang orang yang mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ba'da salat itu benar-benar muncul dari nasya'a min qalbin munqasir. Jarang sekali. Ya, makanya dari pembahasan ini penting untuk kita berusaha melatih diri kita, ayyuhal ikhwah, baca istighfar bukan hanya di lisan. Kemudian permintaan istighfar, permintaan ampunan kepada Allah yang paling afdol, istighfar yang paling afdol itu dengan cara diawali dengan memuji Allah, menyanjung Allah, memuji-muji Allah,
disertai dengan apa? Pengakuan dosa. Jadi hati kita mengakui dosa, mengakui kita ini melakukan dosa. Kemudian baru setelah itu meminta ampunan. Jadi diawali dengan memuji Allah dulu, memuji-muji. Kemudian kita mengaku di hadapan Allah bahwasanya kita ini banyak melakukan dosa. Kemudian setelah itu baru meminta ampunan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfari ay yaqulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani. Ini kan memuji. Allahumma ya Allah, anta rabbi, ya, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa ant khalaqtani, ya kan? Kita puji-puji Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Khalaqtani ya Allah, engkau telah menciptakan diriku ya Allah. Jadi ada mungkasir dari hati, ya, ada perendahan diri dan pengagungan kepada Allah, memuji Allah gitu. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Ya Allah, aku adalah hambamu, aku berada di atas perjanjian denganmu, ya, aku berada pada ancamanmu, aku akan menepati janjimu sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui akan kenikmatan yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Aku akui engkau telah banyak berikan nikmat padaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui akan dosa-dosaku, ya kan? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali hanya engkau. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Penghulunya istighfar, ya. Penghulunya istighfar adalah bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hafalkan ini kok, ya. Ketika kita bangun malam sepertiga malam akhir, ya kan, setelah kita mengerjakan sholat tahajud atau sholat witir, ya, ini jarang dilakukan oleh orang. Sepertiga malam akhir adalah waktu orang enak untuk tidur, ya, karena saat itu adalah saat yang udara sejuk, mata pun berat, sehingga orang enak tidur pada waktu itu. Padahal waktu itu adalah saat apa? Saat mustajab, ya. Allah Subhanahu wa taala pada setiap sepertiga malam akhir turun ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, man istaghfarani aghfiru lahu wa man yad'uni astajib lahu. Kama qala, ya, barang siapa meminta ampunan padaku maka aku akan ampuni, barang siapa berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Waktu yang sangat berharga adalah sepertiga malam akhir, dan salah satunya adalah doa ini yang sering dibaca Rasulullah SAW, sayyidul istighfar. Kemudian dijelaskan beberapa makna tentang abu'u laka bi ni'matika. Tadi maksudnya adalah pengakuan kalau Allah telah memberi nikmat, pengakuan kalau Allah telah memberi nikmat, kemudian pengakuan bahwa kita telah berbuat dosa. Dalam hadis yang lain, hadis dari Abdullah bin Amr, ya, kita lihat bagaimana sahabat Nabi sekarang. Dalam hadis Abdullah bin Amr dikisahkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Allah, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya satu doa yang akan saya baca dalam salat saya.
Kemudian Rasulullah berkata, qul, bacalah dalam salatmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah meminta diajarkan doa yang akan dibaca dalam salat. Apa doanya yang diajarkan Rasulullah? Doa istighfar, pengakuan bahwa dirinya telah berbuat zalim yang begitu banyak, kemudian pengakuan bahwasanya yang bisa yang berhak mengabulkan, yang berhak mengampuni dosa adalah Allah, kemudian setelah itu meminta ampunan. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dikatakan di sini oleh penulis, wa min afdhalil istighfar ayyakul, dan di antara istighfar, bacaan istighfar yang paling utama adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Ini juga termasuk afdal istighfar. Akan tetapi kalau istighfar dalam salat ikhwah, sebaiknya kita baca sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Seperti istighfar ba'da salat, itu yang diajarkan Rasulullah adalah gimana bacaannya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sehingga sayyidul istighfar tadi yang disebutkan itu dibaca bukan ketika salat. Ya, sayyidul istighfar yang tadi disebutkan di depan itu tidak dibaca ketika setelah salat. Kemudian juga telah disebutkan dalam satu riwayat dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan doa istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan anna man qalahu, maksudnya barang siapa yang membaca doa itu, istighfar tadi, kata Nabi, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahf, Allah mengampuninya walaupun dosa yang dilakukan dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang, ayol ikhwah, ini dosa yang sangat besar. Lari dari medan perang itu dosa besar. Akan tetapi ketika seseorang melakukan perbuatan itu kemudian beristighfar kepada Allah, maka dijanjikan akan diampuni. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah zat yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau beristighfar, insya Allah akan diampuni. Dengan catatan, ketika kita beristighfar tidak ada penghalang, ya, karena istighfar adalah sebagaimana doa. Kemudian juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana Rasulullah sekarang. Kalau tadi adalah hadis-hadis yang menyebutkan apa? Yang menyebutkan tentang anjuran-anjuran untuk beristighfar kepada Allah. Sekarang kita lihat bagaimana praktek Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan hanya bicara, ya. Oh enggak. Ya. Rasulullah itu bukan hanya bicara, akan tetapi bagaimana prakteknya kita lihat. Itu ya. Oh enggak. Ya. Jadi yang sana itu? Yang sana gimana itu? Yang sana. Ya? Oh, mencatat. Kita lihat praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, "Inna in kunna lana'uddu li Rasulillah fil majlisil wahid." Kalau jika seandainya kami mau menghitung, ya, untuk Rasulullah dalam satu majlis, mi'ata marratin yakul, kalau kita mau ngitung, para sahabat Nabi kalau seandainya mau ngitung untuk Rasulullah ketika beliau duduk di satu majlis, beliau 100 kali membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Jadi para sahabat Nabi itu sering melihat Rasulullah ketika duduk di satu majelis baca doa ini 100 kali.
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dibaca 100 kali. Rasulullah SAW dalam satu majelis. Ya, subhanallah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh saya benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Pertanyaannya, bukankah Rasulullah itu maksum? Ya apa tidak? Itu saja beliau beristighfar lebih dari 70 kali dalam satu hari. Lalu bagaimana dengan kita? Dari bangun tidur, mau tidur lagi, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka lebih pantas kita untuk banyak beristighfar. Akan tetapi orang yang menyadari hal itu kemudian mau beristighfar, itu adalah pertolongan dari Allah. Semuanya taufik dari Allah. Kalau orang tidak ditolong Allah, tidak akan pernah sadar kalau dirinya berbuat dosa. Makanya di sini dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, innahu la yu'anu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Apa kata Nabi? Innahu la yu'anu ala qalbi. Sungguh hatiku ditolong. Ya. Hati saya ditolong. La yu'anu ala qalbi. Hati saya ini ditolong. Sehingga benar-benar saya beristighfar kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Karena pertolongan Allah. Rasulullah maksum ya. Tapi karena Allah menolong beliau sehingga hatinya terbuka untuk bisa beristighfar 100 kali. Maka hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang menyadari tentang pentingnya istighfar sehingga mau beristighfar kepada Allah, itu adalah pertolongan dari Allah. Sebaliknya orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, hatinya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuka hatinya. Walaupun setiap hari dia melakukan dosa, tidak berhenti-hentinya, maka tidak akan pernah dia sadar kalau dia melakukan perbuatan dosa. Dan ini salah satu ciri qaswatul qalb, salah satu ciri orang yang memiliki hati yang keras. Dan juga sebagian ulama menyebutkan orang yang hatinya keras itu diantara dampak dari hati yang keras itu akan suka meremehkan dosa-dosa. Termasuk diantaranya akan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Di sana ada seorang penyair yang mengatakan apa? La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan sepelekan dosa yang kecil, karena sesungguhnya gunung yang begitu besar itu tersusun dari batu-batu kecil. Syair Arab ini mengisyaratkan kepada kita agar kita jangan meremehkan dosa kecil. Para ulama mengatakan seseorang yang melakukan dosa kecil akan tetapi memandang remeh dosa kecil itu, sehingga dosa kecil itu dilakukan terus dan terus, maka dosa kecil itu menjadi besar. Di sana juga ada sebuah riwayat yang kalau tidak salah atau perkataan ulama barangkali saya agak lupa, yang menyebutkan la tanzur ila sighar dzunub. Janganlah Anda pandang kecilnya sebuah dosa. Walakin inzur ila man taznibu. Akan tetapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Saya ulangi sekali lagi perkataan seorang salaf, kalau tidak salah saya agak lupa. Jangan Anda memandang kecilnya satu dosa, tapi lihatlah
kepada siapa Anda berbuat dosa. Mungkin ayuhal ikhwah dosa yang kita lakukan kecil barangkali ya, hanya sebentar cuci mata barangkali, ya kan? Cuman sebentar sekali-kali, ada orang lewat dilihat gitu aja, itu katanya dosa kecil katanya. Cuman dosa kecil. Ya, kita jangan lihat kecilnya satu dosa, tapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Kepada siapa? Kepada Zat yang maha besar, yang dalam sholat kita selalu baca Allahu Akbar, kan gitu ya. Kita mengakui kebesarannya Allah, Zat yang maha besar. Walaupun dosa yang kita lakukan kecil, tapi kita melakukannya adalah kepada Zat yang maha besar. Maka para ulama mengatakan dosa yang kecil yang dilakukan dalam kondisi seseorang memandang remeh dosa tersebut, maka ini nilainya menjadi besar di sisi Allah. Sudah mulai kan? Ya. Ini nanti akan berfungsi insyaallah kalau sudah agak lama sedikit. Jadi ini bukan hanya sekedar mainan. Ya. Nanti akan ada orang-orang yang terkenai peluru dari senjata ini insyaallah. Hampir saja tadi, hampir itu. Alhamdulillah sudah terbangun. Taib. Itu ayuhal ikhwah. Jadi apa? Rasulullah mengatakan innahu la yu'anu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Jadi kita untuk menyadari diri kita itu melakukan dosa sehingga kita beristighfar, itu semua adalah pertolongan dari Allah. Maka kita ini yang masih keras hati, tidak pernah menyadari kalau dirinya banyak dosa sehingga sulit lisan ini membaca astaghfirullah, maka hendaknya kita segera memohon pertolongan kepada Allah agar hati kita dibuka. Ya. Kemudian dibawakan di sini oleh penulis, waqad warada fi hadits Anas, telah ada dalam hadis Anas penyebutan ahammal asbab allati yaghfirullahu azza wajal biha dzunuba. Dalam satu riwayat hadis, riwayat Anas, dari sahabat Anas, disebutkan sebab terbesar yang menjadikan Allah mengampuni dosa seorang hamba. Salah satu sebab yang menyebabkan seorang hamba itu diampuni dosanya, di antara sebab terbesar yang menyebabkan seseorang itu diampuni dosanya adalah apa? Dalam hadis qudsi dikatakan Allah berfirman, ya bna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ma kana mink wala ubali. Ya bna Adam law balagat dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Ya bna Adam law ataitani biqrabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqrabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau benar-benar berdoa kepadaku, kata Allah, dan mengharap, ingat ini, dan mengharap kepadaku, berdoa plus apa? Mengharap, bukan hanya doa saja. Ya, terus terang ya ikhwah, kalau kita mau mengamati diri kita masing-masing ketika kita berdoa, kebanyakan hanya rutinitas. Jadi hati ini kosong dari harapan, kan begitu kebanyakan. Baca panjang gitu, tapi apa? Hati tidak ada harapan. Kita lihat di sini, wahai anak Adam, sungguh engkau selama mada'autani, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku. Di sini ada ma masdariyah. Antum perhatikan di sini, mada'autani ma masdariyah. Selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau mengharap kepadaku, berdoa mengharap, maka aku ampuni untukmu dosa-dosa yang ada darimu dan aku tidak akan pedulikan dosa itu. Wala ubali, Allah tidak akan pedulikan lagi dosa itu, tidak dianggap maksudnya. Kemudian Allah berkata, wahai anak Adam, jika dosa-dosamu memenuhi ananas sama, memenuhi seluruh langit itu, saking banyaknya dosa,
kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seberat bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam kondisi tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan berikan ampunan untukmu seberat bumi juga. Saya ringkas. Di dalam hadis ini terkandung adanya 3 sebab terbesar seseorang bisa mendapatkan ampunan. Saya ulangi, di dalam hadis qudsi ini terkandung adanya 3 sebab terbesar seseorang untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 1, berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah disertai dengan harapan. Ya. Ada harapan. Berdoa dengan ada harapan. Jadi bukan hanya keluar di lisan saja, astagfirullah, 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 tapi nggak masuk dalam hati, nggak ada harapan sama sekali, hanya di bibir. Fa inna du'a ma'murun bih mau'udun alaihi bil ijabah kama qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, karena sesungguhnya doa itu diperintahkan apa? Fa inna du'a ma'murun bihi. Doa itu diperintahkan oleh Allah dan dijanjikan akan dikabulkan, sehingga kita harus berharap. Karena doa itu diperintahkan dan dijanjikan akan dikabulkan, maka kita harus berharap. Makanya salah satu adab dalam doa, nanti akan kita bahas di belakang, ada bab khusus tentang doa, nanti akan disebutkan salah satu adab di dalam berdoa. Ketika antum berdoa itu harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan, sehingga hati kita harus ada roja, harus ada harapan. Jangan sampai kita berdoa kosong, ngangkat tangan. Yang lebih lucu kadang-kadang kita lihat, terus terang sering kita lihat pemandangan yang lucu kadang di masjid, tangannya begini atau begini. Nih. Itu kira-kira ada harapan nggak dalam hati? Hah? Coba saya tanya kepada antum pernahkah seperti itu? Doa gini terus gini, nah, gini goyang kanan, goyang kiri. Saya kira itu khusyuk, saya perhatikan ini, wah saking khusyuknya ngangguk-ngangguk, ternyata mejem, ternyata gitu terus gitu. Ya. Ini berarti hatinya tertidur kan, ya, sehingga akhirnya tidur begitu, subhanallah. Yang pertama adalah harus ada roja. Jadi di sini ada beberapa riwayat banyak sekali. Saya nukilkan saja di sini perkataan Imam Syafi'i, karena tadi hadisnya diulang lagi di sini. Perkataan Imam Syafi'i dalam syair kita lihat. Ada dalam kitab antum. Walamma qasa qalbi wa daqat madahibi ja'altu ar-raja'a minni li'afwika sullama. Ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zamu. Ya. Ketika hatiku telah menjadi keras, kata Imam Syafi'i, ketika hatiku telah menjadi keras dan hati pun menjadi sempit, maka aku jadikan harapanku terhadap ampunanmu ya Allah menjadi tangga, gitu ya. Jadi ketika Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i ya, seorang imam besar ya, tawaduknya beliau mengatakan apa? Ketika hatiku sudah keras, mengkasir hatinya dan menjadi sempit dada, maka aku jadikan harapanku kepada ampunanmu ya Allah itu sebagai tangga, wasilah untuk meraih ampunanmu. Ta'adzamani dzambi, dosaku telah menjadi begitu besar ya Allah. Falamma qarantuhu, maka tatkala aku bandingkan besarnya dosaku bi'afwi rabbi, dengan ampunan Rabbku, dengan ampunan Rabbku, kana afwuka a'zamu, ternyata ampunan Allah itu lebih besar. Artinya begini ya ikhwah, ketika kita berdoa kepada Allah ini harapannya harus besar. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan kita dilarang oleh Rasulullah membaca doa gimana? Allahumma ighfirli in syi'ta. Enggak boleh itu. Ya Allah, ampunilah dosa saya jika engkau mau. Ini bukan doa, ini adalah keputusasaan kata para ulama. Demikian juga kalau antum ya, misalkan
Kadang-kadang penuntut ilmu kan diuji oleh Allah ya. Ya kan? Antum sudah merasakan belum? Kadang-kadang penuntut ilmu itu diuji oleh Allah. Misalkan apa? Ngapal nggak apal-apal. Doa. Ya Allah, mudahkan aku menghafal. Ya. Kadang sudah doa tapi tetap nggak apal-apal. Akhirnya doanya dirubah. Ya Allah, kalau engkau kehendaki diriku jadi baik, jadikanlah aku baik. Ya Allah, jika engkau mau menghendaki diriku jadi baik, jadikan aku baik ya Allah. Maknanya apa? Kalau enggak dikehendaki ya enggak baik, enggak apa-apa gitu. Tidak boleh seperti itu berdoa. Berdoa itu harus ada azm yang kuat, harus ada harapan yang sangat kuat, tidak boleh dengan keputusasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, asbab faktor terbesar terkabulnya doa istighfar. Yang pertama apa tadi? Harapan. Makanya sekali lagi kalau antum baca istighfar setelah sholat itu jangan hanya sekedar di bibir. Yang kedua adalah membaca istighfar. Dibaca istighfarnya, dibaca, benar-benar minta gitu. Minta ampunan kepada Allah. Hati mengharap, kemudian lisan meminta. Ya. Bahkan walaupun tadi dalam hadis tadi disebutkan apa? Walaupun memenuhi bumi ya kan dosanya. Ya, maka Allah akan ampuni. Kemudian di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan ananas sama. Ananas sama itu artinya as-sahab. Jadi dosanya itu walaupun seperti awan yang memenuhi langit, itu saking banyaknya. Dan ada yang berpendapat sejauh mata memandang. Dosanya banyak memenuhi langit sampai sejauh mata memandang. Maka ketika mau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang terkandung tiga asbab, salah satu dari tiga asbab atau asbab yang ketiga yang terbesar yang terkandung dalam hadis tadi, sebab terkabulnya istighfar seseorang adalah at-tauhid. Ketika beristighfar kepada Allah harus dalam kondisi bertauhid. Ya. Kenapa demikian? Karena perbuatan syirik itu menyebabkan segala amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun tidak diterima, termasuk doa tidak akan dikabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya. Orang yang berbuat syirik kepada Allah kemudian beristighfar, dalam artian beristighfar dari dosa-dosa yang lain dan belum bertobat dari dosa kesyirikan, maka istighfar tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkandung dalam hadis ini. Karena dalam hadis itu apa? Lau ataitani biqarabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Kalau seandainya engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menghadapku dalam kondisi tidak berbuat syirik, maka akan aku datangkan untukmu ampunan seberat bumi. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya salah satu syarat seseorang itu istighfarnya diterima oleh Allah, syaratnya adalah apa? Harus bertauhid. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Barangkali demikian ya ikhwah yang bisa disampaikan. Ini ada pertanyaan ini, dijawab ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin wa iyyak wa ilaikum. Ustaz, bagaimana jika orang tersebut sebelumnya tidak mengetahui jikalau salah satu penghalang doa ialah tumbuh dari makanan yang haram walau tidak sepenuhnya? Apa doa tersebut akan dikabulkan atau masih terhalang karena hal tersebut? Dalam satu hadis yang sudah pernah antum hafal barangkali dalam Arba'in Nawawiyah juga ada. Ya. Dalam hadis ketika Rasulullah menyebutkan kisah seorang musafir yang mengangkat tangannya kemudian berdoa apa? Ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Hafal antum hadisnya? Hafal. Siapa yang tidak hafal?
Siapa yang hafal? Angkat tangan. Jangan malu-malu lah. Yang hafal angkat tangan. Ada dalam arba'in kan? Iya. Apa penghalang terkabulnya doa dalam hadis itu? Memakan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang dipakai haram. Pertanyaan yang bagus. Kalau tidak tahu, ya, benar-benar tidak tahu kalau ada yang haram, dan sangat sulit kita bisa tahu semua makanan yang masuk ke dalam perut kita ini apakah bersih dari yang haram, itu sangat mustahil. Ya kan? Bisa jadi yang kita makan sedikit atau banyak ada yang haram tanpa kita sadari. Akan tetapi sebagaimana dalam sebuah doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na fala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina dan seterusnya. Ya. Seseorang yang melakukan kesalahan karena lupa, karena tidak sengaja, dalam kondisi tidak tahu sama sekali, benar-benar tidak tahu, maka dimaafkan. Mungkin dalam diri kita ada yang haram, barangkali ada yang haram, mungkin. Tapi kalau kita benar-benar dalam kondisi tidak tahu dan kita tidak ada kesengajaan untuk memakan yang haram, maka fa insyaallah itu dimaafkan. Ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana solusi bagi orang yang memakan makanan tanpa seizin pemilik? Mau izin tidak tahu siapa yang punya pemiliknya, mau izin tidak tahu siapa pemiliknya, dan apa yang harus dilakukan olehnya agar makanan tersebut menjadi halal. Ya, kalau antum menemukan makanan atau melihat ada makanan nggak tahu pemiliknya, ya jangan dimakan. Gimana antum ini? Aneh antum ini. Orang tahu itu bukan punya antum kok dimakan. Jangan dimakan. Ya. Kalau makanan itu nganggur, misalnya nggak jelas siapa pemiliknya, ya biarin aja. Iya kan? Itu lebih selamat. Akan tetapi di sana ada pembahasan dalam kitab fikih bab luqatah namanya. Sudah sampai? Belum? Kelas 3 udah sampai bab luqatah? Sudah. Antum nanti akan mendapatkan pelajaran dalam kitab fikih bab luqatah. Luqatah itu barang temuan. Antum nemu duit sak gepok gitu di jalan sana, bruk gitu. Duit warna merah sak gepok itu kira-kira 10 juta. Apa yang antum lakukan? Diambil apa dibiarkan? Innalillah. Sepakat antum diambil ya? Para ulama fikih menyebutkan seseorang yang menemukan barang temuan hendaknya dia bisa mengukur kemampuannya. Bisa enggak dia amanah? Kalau dia bisa amanah, ambil barang itu dan wajib mengumumkan selama berapa? 1 tahun. Duit sak gepok tadi yang kira-kira 10 juta tadi, mungkin ada orang dari bank loh, terus dimasukkan jaket, jatuh di jalan nggak sadar, mungkin dia sedang bingung di rumah itu. Nggak boleh langsung antum ambil, antum manfaatkan, nggak boleh. Wajib kalau antum ambil, antum wajib umumkan 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah antum umumkan ke sana kemari, tidak ada yang memiliki, ternyata tidak ketemu, boleh antum miliki. Tapi syaratnya 1 tahun. Pertanyaannya, bisa enggak antum amanah 1 tahun tidak ngelongi sedikit pun duit tadi? Ini pertanyaan. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita tahu diri kita enggak amanah, kemungkinan saya akan tergoda dengan uang tersebut, jangan diambil, biarkan. Kalau diambil orang lain gimana? Itu urusan orang lain, bukan urusan antum. Gitu. Ya. Terus pertanyaannya, bagaimana agar makanan itu jadi halal? Ya izin sama pemiliknya. Pemiliknya ngizinkan baru halal. Atau kalau barang temuan tadi menjadi halal untuk dimiliki setelah diumumkan 1 tahun dan nggak ada yang mengambil, nggak ada yang punya. Ya. Jadi 1 tahun ya. 1 tahun itu lumayan lama gitu. Ustaz, sepertiga malam itu jam berapa? Yang jelas sebelum subuh. Ya, sebelum subuh.
Batasan akhirnya adalah sebelum subuh. Kalau sudah adzan subuh, sudah habis sepertiga malam akhir. Kalau hitungan jam, jam selalu berubah. Waktu jam itu tidak bisa dijadikan patokan. Ya, batasannya adalah sebelum subuh intinya. Hitung saja, antum tinggal hitung sendiri, diperkirakan saja, dihitung satu malam itu berapa jam. Satu malam itu berapa jam. Kapan awal malam? Tenggelamnya matahari di arah barat, itu awal. Kapan akhir? Berakhir malam, terbitnya fajar shadiq. Tinggal antum hitung dibagi 3. Allah alam, saya tidak tahu. Ini ada pertanyaan dari pendengar radio Majas. Bismillah Ustaz, bagaimana agar sembuh dari hasad? Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang bagus. Penyakit hasad, ayyuhal ikhwah, penyakit yang sangat luar biasa. Dengan sebab hasad, seseorang bisa melakukan apa saja. Makanya Rasulullah banyak mengingatkan di dalam hadis-hadisnya tentang bahaya hasad. Dan salah satu dampak bahaya hasad adalah hasad itu akan merusak amalan. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa sembuh dari penyakit hasad? Pertama adalah berdoa kepada Allah, karena hati kita dalam kekuasaan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa kita terbebas dari hasad. Satu, berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah akan dibebaskan dari hati yang hasad. Kemudian yang kedua, harus ada usaha yang real. Di antaranya adalah kita harus terus berusaha menanamkan dalam diri kita bahwa kenikmatan apapun yang dirasakan oleh manusia itu adalah fadlun minallah. Fadl minallah, pemberian Allah, yang mana tidak sepantasnya kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasad itu secara tidak langsung adalah bentuk protes kepada Allah. Ya. Makanya para ulama mengatakan hasad itu satu penyakit hati yang merusak keimanan terhadap takdir. Ya. Makanya harus ada usaha, harus ada upaya yang konkret untuk meraih namanya keridhaan kepada qadar, takdir. Ya. Kita harus yakini orang lain yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak kita dapatkan itu semuanya adalah takdir dari Allah, dan kita harus ridho dengan takdir Allah. Antum punya teman kok ngapal cepet, mungkin antum ngapalnya lelet. Teman antum baca sekali 2 kali langsung hafal, antum baca sampai 30 kali nggak hafal-hafal. Antum nggak boleh hasad kepada temannya itu. Apa itu hasad? Hasad itu adalah seseorang tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Seseorang tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan apapun. Dan itu hasad yang paling ringan. Hasad yang paling berat apa? Hasad yang paling berat adalah seseorang tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah dan dia mengharap kenikmatan itu dia dapatkan. Ini adalah bentuk protes kepada takdir Allah. Makanya para ulama mengatakan hasad itu dosa besar, bukan dosa kecil. Hasad adalah dosa besar. Agar kita bisa sembuh, jelas pertama adalah harus minta tolong kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu merubah hati seseorang. Yang kedua, harus ada usaha. Karena doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah tanpa ada usaha. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin bagaimana hadis ayatnya? Innallaha la yughayyiru biqaumin terus hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau berusaha merubah dirinya. Jadi doa disertai dengan usaha. Kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan
bahaya hasad, banyak menghayati dan memahami nas-nas yang menyebutkan tentang bahayanya hasad, supaya kita timbul rasa takut terkenai penyakit hasad, sehingga termotivasi untuk menghindarkan diri dari penyakit hasad. Allahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih salah satu kiat atau sebagian dari kiat agar kita bisa terhindar dari atau sembuh dari penyakit hasad. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa disampaikan dan waktunya sudah melebihi batas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa istiqomah di dalam tafaqquh fid din dan di dalam berpegang teguh terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semuanya dalam kondisi membawa hati yang bersih dari berbagai penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.